Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Ya, channel ini akan menyediakan materi-materi pembelajaran terkait dengan psikologi ya. Nah, buat teman-teman yang barangkali baru saja join, silahkan untuk subscribe channel Psikologi Menjawab dan kepoin juga ya video-video dari Psikologi Menjawab. Nah, pada beberapa waktu ini saya akan sharing terkait dengan psikologi pendidikan ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan pendekatan behavioral dan pendekatan kognitif sosial yang secara khusus nanti kita akan membahas tentang belajar ya. Di sebelum-sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan apa yang disebut dengan psikologi pendidikan, lalu kemudian kenapa sih metodenya sama, terus kemudian gurunya sama, apa yang diajarkan sama, tetapi hasilnya bisa berbeda karena diversitas individual seperti itu. Terus kemudian juga ada pendekatan-pendekatan di dalam psikologi pendidikan ya. Dan sebelumnya juga saya sudah membahas terkait dengan motivasi kaitannya dengan pengajaran dan juga pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Pokok bahasan kita apa saja untuk kesempatan kali ini? Kita akan membahas secara ringkas ya. Ini terkait dengan pengertian belajar, terus kemudian pendekatan behavioral, dan kemudian juga ada pendekatan kognitif sosial dan pembelajaran observasional. Jadi selama ini jangan-jangan kita sudah bilang belajar, tapi sebenarnya belum. Seperti itu ya. Ya, setelah sebelumnya juga kita membahas terkait dengan berpikir, jangan-jangan selama ini kita ini hanya menginput, memasukkan memori ataupun data, tapi kita tidak berpikir. Nah, ini jangan-jangan kita selama ini hanya mengingat saja, tetapi kemudian tidak belajar. Lalu, bedanya apa dan apa yang disebut dengan belajar? Jadi, belajar dalam pengertian psikologi behavioral, di psikologi itu kan ada banyak ya aliran-aliran atau filosofi-filosofi yang kemudian mendasari yang di dalamnya misalnya salah satunya adalah behavioral ini ya. Nah, yang disebut dengan belajar di sini adalah proses perubahan perilaku, pengetahuan dan keterampilan berpikir ya. Melalui apa? Melalui pengalaman. Sederhananya adalah orang disebut belajar itu kalau dia ini ada perubahan perilaku. Nah, nanti kalau aplikasinya di dalam pembelajaran akan dibagi-bagi lagi ya, misalnya di dalam silabus ataupun di dalam arahan untuk belajar itu secara kognitif itu seperti apa gitu ya, misalnya dari yang belum tahu jadi tahu gitu ya, atau pengetahuannya jadi meningkat, atau kemudian secara sikap ya, misalnya setelah diberikan pengajaran sikapnya jadi berubah, terus kemudian terkait dengan sikap itu misalnya adalah penilaian ya. Misalnya kok punya pandangan bahwa ternyata tuh matematika itu tidak terlalu sulit ya, misalnya seperti itu adalah bagian dari sikap, ataupun kemudian secara perilaku ya. Dan umumnya indikator seseorang belajar itu adalah perubahan ya. Jadi makin tahu, makin bisa, makin punya pengalaman gitu. Nah, gambarannya itu seperti pepatah bahwa keledai itu tidak akan jatuh eh, dua kali ya pada lubang yang sama. Kalau jatuhnya dua kali di situ berarti dia nggak belajar itu. Nah, yang orang yang disebut belajar itu artinya adalah ada perubahan perilaku ya, karena diharapkannya memang nanti akan berubah. Jadi termasuk ketika misalnya ya seandainya saya memberikan post test ya setelah materi saya ini, maka yang disebut belajar adalah ketika saya tanya itu tahu ya, berarti di sini pengetahuannya meningkat gitu. Atau kalau nanti ada pelatihan yang sifatnya adalah peningkatan skill, nah setelah pelatihan itu akan punya keterampilan-keterampilan tambahan atau keterampilan khusus. Nah, itu juga disebut dengan belajar. Nah,
sebagaimana kita pahami bahwa psikologi pendidikan itu orientasinya adalah bagaimana sih kemudian pembelajaran itu jadi efektif. Efektifnya adalah tujuan dari siswa tercapai, terus kemudian institusi tercapai dan juga pengajar tercapai. Nah, artinya di sini apa? Mereka semuanya juga belajar gitu. Siswa itu pengetahuannya meningkat, sikapnya juga semakin lebih baik, terus kemudian keterampilannya meningkat, perilakunya juga semakin baik lagi. Itu yang kemudian diharapkan ya. Nah, menurut psikologi behavioral, kira-kira apa sih yang kemudian berpengaruh gitu ya dalam pandangan behavioral? Nah, pendekatan behavioral ini ada beberapa pada kesempatan kali ini yang saya sharingkan ya. Ada yang disebut dengan pengkondisian klasik dari Ivan Pavlov ya. Dia disebut dengan pembelajaran asosiatif dari eksperimennya dia ini. Terus kemudian jadi ini ceritanya nih awal-awal ketika psikologi berdiri ya, itu masih sangat kental sekali dengan ilmu alam dan mencoba untuk mengilmiahkan psikologi sampai kemudian metode-metode yang digunakan itu ya seperti ilmu alam. Salah satunya adalah eksperimen di laboratorium ya. Karena untuk menunjukkan bahwa psikologi itu adalah ilmu yang kemudian bisa berdiri sendiri dan benar-benar ilmiah. Sehingga di awal-awal termasuk Ivan Pavlov ini ya, ini melakukan eksperimen di laboratorium ya. Dengan apa? Dengan seekor anjing. Jadi secara natural itu ketika anjing ya dihadapkan dengan makanan, jadi ada makanan terus kemudian dihadapkan dengan anjing. Nah, secara ilmiah itu anjing akan mengeluarkan air liur ya, akan mengeluarkan air liur. Jadi hewan ini secara natural itu mengeluarkan air liur. Lalu kemudian dibuatlah pengkondisian di mana ketika kemudian ada makanan itu diikuti dengan lonceng. Di makanan dikeluarkan terus kemudian diikuti suara lonceng. Nah, responnya hewan ini seperti apa? Hewan ini kemudian sama mengeluarkan air liurnya ya atau salivanya kalau kalau di buku itu disebut dengan saliva ya. Nah, disinilah yang disebut dengan saat pengkondisian. Jadi lonceng terus kemudian ada makanan terus kemudian di situ dia mengeluarkan saliva. Nah, ini dikondisikan terus menerus ya, dikondisikan artinya dilakukan secara berulang makanan lonceng terus kemudian anjingnya ini akan mengeluarkan air liur ataupun saliva. Nah, sampai kemudian setelah pengkondisian itu terbentuk ya, ketika makanan diambil hanya suara lonceng saja, ternyata tetap mengeluarkan saliva. Disinilah menurut Pavlov bahwa hewan ini dia ini belajar gitu. Ya, dia ini belajar. Konsep belajarnya itu mulai mengeneralisasi, mendiskriminasi ya. Misalnya mengeneralisasi bahwa nanti kalau ada lonceng ini berarti ada apa namanya makan di situ ada dia belajar ya. Sampai kemudian dipulihkan kembali, tidak ada proses penyembuhan juga dikondisikan. Nah, ini aplikasinya seperti apa di dalam kehidupan? Misalnya di dalam kehidupan contohnya adalah yang termasuk kayak gini ya. Misalnya ketika kita malam hari saat perut lapar gitu ya, terus kemudian hujan-hujan, kita mendengar bel apa itu? Ini ya, nasi goreng ya. Padahal kita itu tidak melihat sendiri nasi goreng ya, tetapi kenapa kita itu begitu yakin bahwa itu adalah nasi goreng dan kita mungkin sampai awal juga nih ya suara apa namanya yang dipukul itu ya apa sih itu tek-teknya itulah ya yang biasanya dipukul apa sih ya wajannya kalau nggak salah ya.
iramanya tuh sampai kita hafal dan kemudian kita yakin bahwa itu adalah nasi goreng. Nah, di situ itu menurut saya itu sebenarnya adalah bagian dari pengkondisian, termasuk pengkondisian klasik ya. Awal-awalnya adalah ketika lapar, terus kemudian kita ketemu, ada bel, terus kemudian ada muncul tukang nasi gorengnya dan kita melihat sendiri. Sampai kemudian tanpa kita melihat tapi mendengar suaranya, kita sudah ya itu sudah memahami bahwa itu adalah nasi goreng gitu ya. Nah, ini nanti itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti dalam kehidupan pembelajaran itu kita juga bisa pakai di mana pembelajaran itu memang kita istilahnya apa ya? Kita kondisikan ya sehingga jadi lebih efektif. Nah, ini terkadang saya juga menjelaskan terkait sama pengkondisian klasik ini ya, untuk menjelaskan kenapa sih terjadi penikungan nih pada hubungan interpersonal gitu. Ya, kok ditikung sama teman sendiri. Barangkali mirip, saya kira juga termasuk pengkondisian ini ya. Jadi mungkin ngajak sama biasanya sendiri, terus kemudian sama temennya jadi dekat sama orang yang kita sayang, sampai kemudian satu saat kitanya nggak bisa dan dia ini kontak sama teman kita, sampai kemudian hubungan dengan teman kita itu jadi dekat dan nah itu ditikung itu ya. Jadi berhati-hatilah kalau mengajak teman, pastikan yang dia ini benar-benar jujur atau benar-benar ditolak dan nggak mungkin lah kira-kira seperti itu ya. Nah, berikutnya nih ada pendekatan behavioral. Nanti di kesempatan lain mungkin kita bahas ya bagaimana sih penerapannya ini dalam keseharian ataupun kehidupan. Nah, berikutnya adalah pengkondisian operan dari Skinner dan juga Thorndike ya. Jadi pembelajaran di mana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku itu menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu dan akan diulangi ya. Dan di sini eksperimennya itu dengan kucing ya, kucing di dalam box. Jadi lagi-lagi ini awal-awal ketika psikologi berdiri dan mencoba untuk kemudian membuat atau diakui bahwa psikologi itu ilmiah dan kemudian bisa apa namanya bagian dari ilmu gitu ya, sehingga eksperimen pun dilakukan dan itu di lab ya. Jadi ada semacam box yang sudah disiapkan. Box ini dikondisikan memang ditutup ya ataupun tertutup. Nah, di situ ada semacam kunci ataupun cara ketika disenggol ataupun disentuh itu akan terbuka dan kemudian diarahkan sampai ke makanan. Nah, ketika awalnya kucing ini dimasukkan, dia akan secara acak ya, dia akan secara acak tuh trial and error sampai kemudian dia secara tidak sengaja menyentuh ataupun menyinggol atau apa istilahnya sampai kemudian terbuka dan di situ dia mendapatkan makanan ya. Dan ternyata waktu yang dibutuhkan ketika proses itu ketika dia sudah membuka itu semakin singkat tuh. Nah, disitulah sebenarnya itu juga belajar ya. Belajar itu membuat kita tuh jadi semakin singkat dan nanti akan disampaikan terkait di kognitif ya. Itu akan menjadi lebih efektif. Akan ada pola-pola ya. Dan ini nanti akan diulangi. Ya, jadi awalnya itu acak kemungkinannya banyak sekali sampai kemudian ketemu yang paling apa namanya ketemu dapat ini ya konsekuensinya yaitu dapat makanannya sampai kemudian dia ini bisa lebih menyingkat waktu. Nah, di situ pun disebut dengan belajar. Jadi ini untuk membuktikan bahwa pengkondisian operan. Jadi kita semuanya itu belajar ya di dalam hubungan kita mencoba untuk menghubungkan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Nah, berikutnya ada pendekatan kognitif sosial. Ini pendekatan kognitif sosial, perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Jadi ini dari Bandura ya, mengembangkan konsep determinasi resiprokal. Jadi
bedanya dengan pengkondisian klasik dan operan adalah di sini sudah ada aspek kognitif yang dijelaskan. Nah, yang namanya ilmu itu senantiasa ada tesis dan kemudian antitesis ya. Ada orang-orang yang kemudian tidak setuju lalu kemudian mencoba untuk membuktikan, menjelaskan dengan hal yang lain. Nah, seperti yang di awal-awal seolah-olah itu kok mekanistik gitu ya. Seolah-olah mekanistik semuanya. Jadi ketika diberikan sesuatu lalu kemudian pasti responnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau Bandura ini sudah ada aspek kognitif yang berikutnya adalah pembelajaran observasional. Ini kalau pembelajaran observasional itu pembelajaran yang dilakukan dengan pengamatan. Jadi imitasi, terus kemudian modeling ya. Ini studi eksperimennya pada boneka Bubu oleh Bandura. Ini menjelaskan bagaimana si anak belajar melalui melakukan agresi. Jadi diperlihatkan di situ bonekanya tuh di apa namanya ya, kelihatannya tuh dipukul-pukul ya. Tapi mungkin tapi sentuhannya itu dengan kekuatan. Nah, oleh anak itu dia ternyata mempraktekkan, bukan istilahnya meniru ya, melihat itu dan kemudian meniru, dan yang dilakukan itu lebih kencang lagi. Seandainya di videonya itu hanya tampak mendorong rada kencang gitu. Nah, dia mendorongnya sangat kencang gitu ya. Mungkin menyentuh dengan tekanan dan dia ini menunjukkan agresi gitu. Nah, proses yang terjadi dalam pembelajaran itu karena observasional, dia mengobservasi, imitasi. Nah, ini nanti akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih anak-anak itu belajar gitu ya. Atau mungkin kita bisa juga cermati ada kasus-kasus di mana anak-anak ataupun kelompok anak ataupun remaja ya, mereka ini tawuran gitu ya, atau melakukan tindak kekerasan. Jadi ada kakak kemudian menendang adiknya ataupun adik menendang kakaknya itu ya, yang sifatnya adalah kekerasan. Dan ketika dicek itu ternyata dilakukan setelah melihat tayangan kekerasan. Sehingga ini penting bagi kita semuanya untuk memahami ini ya. Yang itu juga bisa menjelaskan terkait dengan tayangan-tayangan yang kemudian ini tidak bagus buat anak, ini bagus buat anak, seperti itu ya. Sekalipun itu kartun, tidak semua tayangan kartun itu bagus untuk anak. Karena ada kartun-kartun yang memang menunjukkan kekerasan, menampilkan kekerasan di situ, ataupun sebenarnya untuk orang dewasa ya, tetapi itu bentuknya kartun gitu. Nah, ini perlu untuk kemudian orang tua juga pahami. Makanya di televisi ada semacam ini ya, tanda bahwa ini bimbingan orang tua gitu ya. Terus kemudian dewasa, terus kemudian semua usia, terus kemudian anak-anak. Nah, ini itu sekaligus menunjukkan bahwa ini tayangan ini tuh untuk boleh untuk anak-anak tapi usia berapa sampai berapa dan seterusnya gitu ya. Atau kalau di film-film sebelum pengantar itu juga disampaikan bahwa video ini cocok untuk usia berapa sampai berapa gitu ya, atau tidak cocok untuk anak-anak karena di dalamnya ada kekerasan dan seterusnya. Atau termasuk di YouTube kan juga punya perhatian yang luar biasa ya terkait dengan tayangan-tayangan. Ya, misalnya di situ sebelum diupload pun ada semacam pertanyaan ya. Ini video ini ditayangkan untuk anak-anak atau untuk dewasa, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran psikologi ini dikhususkan untuk dewasa ya, sehingga ini bisa lebih pas lagi gitu. Nah, di dalam proses belajar itu ada atensi, ada retensi, ada produksi, ada motivasi. Ada atensi, perhatian, fokus di situ. Ada pengulangan ya, sampai kemudian dia melakukan sendiri dan kemudian ada dorongan untuk melakukan motivasi. Ini sekaligus juga ada mengingatkan saya, ada
film-film remaja yang di situ menampilkan semacam geng-geng kekerasan ya. Lalu kemudian ternyata di tahun-tahun yang ada film itu banyak juga kekerasan yang dilakukan oleh para remaja. Nah, ini apakah kemudian saling terkait atau seperti apa? Tetapi kalau melihat dari sini, ya ternyata tayangan-tayangan itu mempengaruhi ya perilaku orang-orang yang menonton. Jadi pastikan kita menampilkan hal-hal yang memang baiklah seperti itu. Nah, sekaligus pembelajaran observasional ini sangat penting. Bagaimana kemudian kita, terutama anak-anak ya, anak-anak itu akan meniru orang tua, akan meniru gurunya, sehingga penting untuk kemudian benar-benar nih kalau pengajar itu bukan hanya sebagai pengajar tapi juga pendidik seperti itu ya. Bukan hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan keteladanan. Nah, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat sekalipun hanya selayang pandang ataupun sekilas ya. Karena biasanya ini disampaikannya itu 3 jam sendiri satu bab, tapi ini diringkas jadi 30 menit. Nah, untuk hal-hal yang lain mudah-mudahan nanti secara bertahap saya akan bisa jelaskan ya. Atau kalau ada request materi silahkan untuk request melalui kolom komentar. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya channel Psikologi Menjawab.